Dan disitulah Bob Lee langsung mengatakan, ini bukan terorisme, ini adalah pembunuhan. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh flashback pada tahun 2012, di mana saat itu Bob Lee dan rekan-rekannya tengah menjalani misi di Afghanistan. Lalu scene memperlihatkan Bob Lee bersama rekan setianya, yaitu Donnie, yang tengah membidik seseorang bernama Abu Wahid. Saat Bob Lee diizinkan untuk menembak, ia langsung mengarahkan snipernya pada Abu Wahid dan menembaknya. Tetapi ia belum mengetahui apakah Abu Wahid telah tewas atau tidak, karena ia tak melihat langsung jasadnya. Sementara itu, rekan-rekannya yang lain sudah berada di posisi untuk menggerebek komplotan Abu Wahid yang sedang bersembunyi di gedung-gedung. Dengan perlindungan dari Bob Lee, para rekannya berhasil melumpuhkan beberapa anggota komplotan Abu Wahid. Everybody good? Good. I advise you check out that two-story building north. Hingga mereka berhasil menerobos ke dalam sebuah rumah, yang dimana rumah tersebut merupakan tempat penyimpanan kokain yang sangat banyak. Setelah itu, scene menunjukkan Bob Lee dan Dob sedang mengintai orang-orang yang bersangkutan atas kejadian terorisme tersebut. Dibantu oleh agen Tio, Bob Lee berencana untuk mencegat para orang Turki yang telah melakukan terorisme tersebut. Sementara di satu sisi, Julie telah berhasil dengan selamat mendarat di Texas, di mana ia bisa kembali menjaga putri kecilnya, yaitu Mary. Di tempat yang berbeda, Ishak harus kembali bergerak karena ia merasa masih tak aman. Ia lalu mengajak istrinya untuk pergi dari tempat persembunyiannya. Lalu scene berganti pada lelaki misterius yang ternyata sedang menyamar sebagai seorang detektif yang akan menginvestigasi tempat kejadian perkara terorisme kemarin. Sementara itu, salah satu scene menunjukkan seorang diplomat luar negeri yang baru saja akan pergi tiba-tiba dihadang oleh dua orang bertopeng. Mereka langsung menculik diplomat itu dan memasukkannya ke sebuah mobil van, yang ternyata pria bertopeng tersebut adalah Bob Lee. Ia langsung mengancam diplomat itu untuk mengatakan pada siapakah ia menjual paspor yang para teroris gunakan untuk membunuh marinir. Karena diplomat tersebut tak mau mengatakan yang sesungguhnya, akhirnya Bob Lee harus melakukan kekerasan. Salah satunya adalah membunuh pengawal diplomat tersebut. Dan setelah pengawal diplomat tersebut ditembak, barulah diplomat itu mau mengatakan kepada siapa ia menjual paspor. Ia lalu mengatakan sebuah organisasi yang bernama Bulan Sabit Emas. Dan Bob Lee langsung bertanya di mana ia bisa menemukan mereka semua. Lalu diplomat itu menjawab jika paspor yang ia jual dikirim ke sebuah gudang di jalan 1276 Solov Stress. Setelah mendapat cukup informasi, akhirnya Bob Lee membuka topengnya dan langsung mengeluarkan diplomat itu beserta pengawalnya. Saat Bob Lee dan rekan-rekannya akan berangkat, tiba-tiba saja agen Memphis menghentikan van yang mereka gunakan. Ternyata maksud kedatangan Memphis ke Jerman adalah untuk menyuruh Bob Lee kembali ke Amerika. Sementara kasus ini akan ia tangani bersama agennya. Akhirnya Bob Lee pun menyerah dan Memphis akan mengambilkan paspor milik Bob Lee di kamar hotelnya. Lalu scene kembali flashback. Setelah menemukan beberapa bukti berupa kokain dalam bentuk banyak, tim yang dipimpin Ishak pun membawa sandraan mereka yang terbukti adalah bagian keluarga dari Abu Wahid. Sembari menunggu perintah untuk mengambil tindakan terkait kokain tersebut,
Akhirnya, setelah berdiskusi cukup lama, Ishak memutuskan untuk membawa pasukan lalu menyuruhnya untuk membakar seluruh kokain tersebut. Kemudian, Bob Lee dan Donnie ditugaskan di sebuah ladang untuk menghadang beberapa musuh yang diinformasikan sedang berusaha menyerbu mereka. Bob Lee dan Donnie sangat antusias menunggu musuh yang akan datang, karena ia akan kembali mengingat kejadian di Alamo saat dirinya bertugas sebagai pemburu. Lalu Shin kembali ke Memphis yang telah berada di kamar hotel Bob Lee yang rupanya di sana sudah terdapat seorang lelaki yang mengaku sebagai detektif. Lelaki yang mengaku sebagai detektif itu pun mengatakan jika ia mendapat kabar bahwa Bob Lee Swagger dan rekan marinirnya dinyatakan hilang. Maka dari itu ia mencoba untuk mengecek ke tempat istirahatnya. Namun Memphis mengatakan jika Bob Lee akan pergi nanti malam dan ia akan mengambil barangnya. Akhirnya lelaki itu mempersilahkan Memphis mengambil barang Bob Lee, sementara dirinya akan pergi. Tetapi saat ia akan pergi, Memphis menanyakan namanya dan lelaki itu menjawab namanya adalah Heinrich. Kemudian Memphis bertanya tentang organisasi bulan sabit emas padanya, dan Heinrich menjawab jika itu adalah sindikat yang berbasis di Arab, sindikat yang menjalankan bisnis narkoba dan prostitusi. Namun mereka tak akan mengetahui siapa dalang di balik sindikat tersebut. Akhirnya Heinrich pun pamit pergi meninggalkan Memphis. Tetapi saat Heinrich pergi, ia tiba-tiba saja menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk mengosongkan gudang secepatnya. Lalu, Shin berpindah pada Ishak dan istrinya yang berhenti di tempat gym, di mana Ishak akan mengambil sisa uang milik mereka untuk kabur dari Thailand. Ishak pun menyuruh istrinya untuk menunggu, sementara ia akan masuk sebentar. Akhirnya Ishak pun memasuki gym tersebut dan mengambil uang miliknya. Tapi saat ia akan kembali keluar, tiba-tiba seseorang datang dan langsung menghajarnya. Disitulah terjadi pertengkaran yang cukup lama, karena Ishak kewalahan melawan musuhnya. Beruntung, Ishak berhasil membunuh musuhnya setelah ia merampas senjata yang musuhnya pegang dan langsung menembak kepalanya. Lalu ia pun bergegas pergi dan mengatakan pada istrinya jika mereka telah diketahui. Tetapi saat Ishak kembali ke mobil, ia sudah melihat istrinya tak sadarkan diri dengan tatapan yang kosong dan luka tembak di tengkorak kepala. Seakan tak percaya, Ishak pun dengan sangat terpaksa harus meninggalkan jasad istrinya karena ia khawatir jika orang yang mencari dirinya akan segera menemui dan menangkapnya. Sementara itu, Bob Lee, Dobbs dan rekannya yang bernama Theo telah berada di gudang yang diplomat sewaktu ia culik dapatkan. Dobbs pun telah menyiapkan beberapa senjata untuk mereka gunakan jika sewaktu-waktu sindikat tersebut menyerang. Tetapi saat mereka menggerebek gudang tersebut, ternyata gudang itu telah kosong, yang menandakan jika sindikat bulan sabit emas telah mengetahui keberadaan mereka. Kemudian Shin menunjukkan lelaki misterius itu mengunjungi sebuah bank untuk menemui seseorang. Yang ternyata orang itu adalah orang yang menyuruh lelaki misterius untuk membunuh seluruh marinir. Lelaki yang diketahui bernama Wahid adalah orang yang marinir tangkap sewaktu operasi di Afghanistan. Rupanya Wahid membalaskan dendam ayahnya. Maka dari itu ia menyewa lelaki misterius untuk membunuh seluruh marinir yang telah membunuh ayahnya, serta menghancurkan bisnis keluarga mereka. Setelah itu Shin menunjukkan Bob Lee, Dobbs, dan Theo yang berada di sebuah bank yang mereka duga adalah tempat di mana sindikat tersebut berada. Tetapi ketika mereka menggeledah bank tersebut, ternyata orang-orang di dalamnya telah ditemukan meninggal. Lalu saat Bob Lee pergi ke ruangan lain, mereka menemukan Wahid yang telah sekarat dengan rompi bom di tubuhnya. Dan tak lama, bom tersebut meledak dengan sangat kencang. Beruntung Bob Lee bisa terlebih dahulu melompat ke lantai 1 dan ia berhasil selamat. Kemudian, Shin menunjukkan lelaki misterius yang telah berada di Texas, dibantu oleh teman-temannya. Tetapi, lelaki misterius ini bak berdarah dingin, karena setelah dibantu, ia justru menembak orang yang telah membantunya. Lalu setelah membunuh orang tersebut, ia langsung menaiki sebuah mobil yang dikendarai oleh adik dari Wahid. Bersambung.